Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang mata kuliah Machine Learning atau Sistem Cerdas. Pada bahasan video kali ini kita akan membahas tentang algoritma KNN. Sebelumnya, saya telah membahas tentang algoritma ini pada playlist data mining yang videonya ada dalam deskripsi video ini. Silahkan menonton video tersebut agar teman-teman lebih paham dan mengerti tentang algoritma KNN ini. Dalam video ini saya tidak akan menjelaskan lebih detail tentang KNN, tapi saya akan menjelaskan tentang poin-poin yang terkait dengan studi kasus kita pada hari ini, yaitu tentang movie recommendation. Kita langsung saja ya ke materi. Pokok bahasanya adalah tentang KNN dan studi kasusnya. KNN, sekali lagi ya, saya hanya mereview sedikit. KNN adalah K-nearest neighbors, merupakan algoritma supervised learning dan dapat melakukan classification dataset berdasarkan K jumlah tetangga terdekat. K-nya jadi K itu jumlah tetangga terdekatnya. Nah, prinsip KNN adalah menentukan jarak dengan sejumlah tetangga terdekat atau nearest neighbors. Salah satu cara untuk mengukur jarak objek dengan tetangganya adalah menggunakan perhitungan Euclidean distance. Nilai K atau K digunakan untuk menentukan jumlah tetangga terdekat. Kemudian, kita juga dapat menentukan kelas. Kelas dapat diketahui dengan mempertimbangkan mayoritas tetangga terdekat. Salah satu metode yang sering diterapkan adalah dengan proses sorting dan mengamati hasilnya sebanyak K buah. Lanjut next, studi kasus ya. Jadi di sini teman-teman bisa mendownload studi kasusnya movie recommendation di link ini ya, github/ekayunia/machine learning, dan ada folder movie KNN. Nah, teman-teman bisa download materinya di sini. Ini saya punya dua file gitu ya, movie file dan rating file. Nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa langsung buka Jupyter notebooknya gitu ya. Di sini saya sudah membuat sebuah script tentang movie recommendation sampai akhir. Nah, nanti teman-teman harus mengerjakan keseluruhannya ini ya, sesuai dengan script yang telah saya jelaskan gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa membuat script seperti ini gitu ya. Nah, untuk yang pertama ini karena kita menggunakan movie recommendation dengan KNN, jadi kalau teman-teman belum paham tentang materi ini atau algoritma ini, sekali lagi teman-teman harus lihat dulu di playlist yang sudah saya tautkan linknya di video ini gitu ya. Jadi direview kembali prinsip kerja KNN itu seperti apa. Oke, di sini yang pasti ya, kita import library-nya Pandas sama NumPy, kemudian kita buat data frame-nya dari movies DF. Ini saya bikin movies data frame, jadi kita read dulu datanya karena filenya dalam bentuk CFC gini ya. Nah, jadi kita read-nya read CSV gitu ya. Nah, teman-teman taruh datanya di mana? Ini path-nya, kemudian use call itu kolom. Untuk kolomnya movie ID dan title, jadi ada dua kolom. Kemudian movie ID-nya sifatnya integer, titelnya sifatnya string. Ini harus ditulis seperti ini ya, karena datanya sifatnya CSV. Kemudian yang ini movie, yang ini data frame dari rating. Hampir sama, ini kita menuliskannya rating underscore df sama dengan pd.read CSV. Kemudian path-nya ada di mana gitu ya. Use call dengan kolom
kita menggunakan kolom user ID, movie ID, dan rating. Jangan sampai salah ya penulisannya, user ID, movie ID. Movie ID kalau bisa disamakan dengan yang movie data frame gitu ya. Dan rating, tipenya, data type-nya, ini user ID-nya integer, movie ID-nya integer, ratingnya float, jadi lebih panjang gitu ya datanya ya. Kemudian di sini saya ingin melihat movie data frame .head-nya, jadi 5 data ke atas, 5 data teratas gitu ya. Nah ini seperti ini untuk data frame dari movie, ada movie ID sama title gitu ya. Kemudian untuk jumlah datanya, data shape-nya sejumlah 9.742 baris data dan 2 kolom. Kemudian rating underscore df-nya saya juga lihat 5 data teratas, ada 3 kolom, user ID, movie ID, dan rating. Kemudian saya juga melihat shape-nya, jadi rating underscore data frame dot shape. Nah jumlahnya ada berapa ini? 100.836 data, dan shape-nya atau kolomnya ada 3. Nah dari kedua file ini atau kedua data frame ini saya melakukan merger gitu ya, merger pada 2 data frame dari rating data frame dan movies data frame berdasarkan movie ID. Jadi karena yang sama kolomnya itu adalah movie ID, di sini ada movie ID dan di sini juga ada movie ID di data frame movies ya, dan data frame rating, maka yang saya merger berdasarkan movie ID-nya. Didapatlah data frame seperti ini, user ID, movie ID, rating, dan title. Nah ini dari data headnya 0 sampai 5 atau 0 sampai 4, 5 data teratas dan 5 data terbawah sampai dengan 100.835 dan menjadi 4 kolom gitu ya, user ID, movie ID, rating, dan titles. Jadi seperti itu. Kalau kita merger tinggal PD itu pandas ya, didapat dari pandas. Jadi ini ya pandas. Nah pandas, salah satu library-nya pandas itu bisa dipakai untuk merger data frame. Jadi pd.merge dalam kurung data frame-nya apa yang akan di merger, nama variabelnya ini kebetulan rating underscore df sama movies underscore df on movie ID. Nah sampai di sini dulu. Kalau teman-teman nggak ngerti bisa diulang ya videonya. Lanjut next. Ini didapatlah 100.836 row baris data dan 4 kolom. Ada 4 kolomnya ya. Nah untuk kemudian yang akan kita lakukan, saya melakukan sebuah combine dari movie rating. Nah combine dari movie rating ini df dropnya digunakan untuk melihat atau menghapus data yang 0 gitu ya, aksesnya 0 dari subset title, jadi dibersihkan istilahnya datanya atau di cleaning gitu ya. Kemudian saya menghitung sebuah movie rating gitu ya. Movie rating saya group by berdasarkan title dan rating. Kemudian di sini countnya jumlahnya berapa dan indeksnya ini di reset menjadi 0. Setelah itu saya rename kolomnya dari rating ke title dan total rating count ke total rating count. Jadi ini membuat sebuah variabel baru yang digunakan sebagai variabel temporer, tapi dengan nama movie rating count gitu ya teman-teman. Nah didapatlah seperti ini movie rating count. Jadi ini
perhitungan ya, perhitungan dari keseluruhan rating berdasarkan movie ID. Jadi kalau teman-teman lihat gitu ya, user ID-nya ini kan ada 610 sama gitu ya, hampir sama. Jadi ini dengan user ID yang sama dia memberikan sebuah rating gitu kan, rating terhadap sebuah film. Nah itu saya hitung gitu ya, saya hitung totalnya, keseluruhannya, dan didapat seperti ini. Jadi berdasarkan per masing-masing titel, movie gitu ya, didapatlah jumlah total rating count dari ini gitu. Jadi di jumlah keseluruhannya yang memvote Toy Story itu berapa totalnya keseluruhan. Jadi seperti itu ya. Kalau kecepatan bisa di pause gitu ya videonya. Nah next, didapatlah setelah ini ya, kita lihat gitu ya, movie underscore rating count. Kita describe atau kita lihat datanya seperti ini. Jadi ini sudah per masing-masing titel, ini enggak ada yang double, enggak ada yang sama judulnya, dan total countnya sudah sesuai gitu ya dengan kombinasi ini. Dan didapatlah 9.719 row baris data dan 2 kolom. Jadi di sini kemudian rating underscore width underscore total rating count ini merupakan combine atau merger gitu ya, atau gabungan dari movie rating ini ya, movie rating count yang ini dengan ini, gabungan ini gitu ya. Jadi didapat di sini combine underscore movie underscore rating dot merge dalam kurung movie underscore rating count, left underscore on title. Jadi di sini ya, rec on title. Jadi kalau yang ini kan tadi titlenya ini ya, nah titlenya sebelah kiri, kalau yang ini titlenya sebelah kanan, sama saja ya, tapi itu di replace, semacam di replace. Nah how left, jadi dibikin di leftnya, di sebelah kirinya. Kemudian kita bikin atau kita lihat rating underscore width underscore total rating count dot head, 5 data teratas seperti ini gitu ya. Nah kemudian di sini dengan library-nya Pandas kita lihat atau kita set optionnya, kita set display-nya dengan menggunakan lambda. Teman-teman bisa searching juga lambda itu seperti apa. Untuk deskripsinya atau file linknya gitu ya, linknya akan saya kasihkan di PPT gitu ya. Nah kemudian di sini lambda x-nya jadi seperti ini ya. Ini teman-teman langsung ketik saja seperti ini, karena ini untuk display formatnya %.3f, ini artinya 3 digit di belakang koma gitu ya. X, kemudian movie rating count, dari total countnya describe. Kita lihat ini sebenarnya itu ya, dari standarnya statistik ya, countnya atau jumlahnya ada berapa. Ini jumlahnya ada 9.719, minnya 10,375 atau nilai tengahnya. Standard deviationnya 22,406, minnya 1, 25% atau quartiles gitu ya, yang telah kita pelajari. Quartiles pertama itu 1, kuartil kedua itu 3, dan kuartil 3
itu 9 atau sebesar 75% itu 9. Maksimal nilainya adalah 329. Jadi maksimal ini total count-nya 329. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian kita cari threshold-nya. Threshold jadi rating 50 besar. Jadi dari sini kita cari threshold jadi 50 besar teratas gitu ya. Yang memiliki itu tadi nilai total count-nya yang paling tinggi, 50 yang paling tinggi. Popularity threshold variabel baru. Popularity underscore threshold sama dengan 50. Ini teman-teman bisa ganti mau 50, mau 100 terserah gitu ya. Dan kalau bisa dianalisis, kalau saya ganti 25 bagaimana, kalau saya ganti 50 bagaimana, kalau saya ganti 100 itu nanti bagaimana hasilnya gitu ya. Nah, threshold ini dilihat dari apa? Rating popular movie sama dengan rating with total rating count dot query. Jadi dari total rating count-nya ini, total rating count-nya lebih besar sama dengan popularity threshold gitu ya. Atau dari sini lebih besar 50 gitu. Kemudian kita lihat rating popular movie.head-nya ini gitu ya. Oke. Kemudian rating popular movie.shape ada 41.362 dengan 5 kolom gitu. Oke, kemudian kita cari pivot metricnya. Pivot metric ini untuk feature extraction. Feature extraction dari segi apa, teman-teman bisa lihat ya. Jadi di materi yang kemarin itu ada pengertian feature extraction. Jadi untuk melihat atau mengukur besarannya dari sebuah titik. Nah, kalau seperti ini pivot metricnya ini merupakan distance. Jadi jaraknya dengan titik yang terdekat gitu ya. Jadi misalnya I think head you dengan user ID 1 ini 0. I think I had you dengan user ID 603 ini titiknya 3 gitu ya. Jadi dari rating, dari user ID dan segala macam. Ini dilihat dari ratingnya. Jadi dia ngasih rating 3. Kalau 0 berarti dia nggak ngasih rating atau nggak nonton film tersebut. Jadi seperti itu. Nah, kalau 0 ya kita tulis 0. Jadi filmnya 0 gitu ya. Kalau ada ya ditulis ada 5. Misal Angry Man, ini user ID 4, dia kasih rating 5. Jadi seperti itu ya. Ini ada 606 kolom. Jadi 606 user dan ini 5 row. Jadi di sini ya setelah itu kita import dulu library. Kalau teman-teman belum punya library-nya, teman-teman bisa install di Anaconda Command Prompt dengan perintah pip install csr_metric gitu ya. Tapi kalau sudah punya ya bisa langsung gitu. Nah, kemudian setelah itu kita bikin sebuah movie feature dari data frame metricnya ini gitu ya. Featurenya dari ini kita copy csr metric dari apa, dari movie feature underscore data frame dot values. Nah, kemudian kita pakai salah satu library dari ML machine learning, Skyseed Learning gitu ya, sklearn.neighbors, import from nearest neighbors gitu ya. Ini juga nggak boleh salah teman-teman. Kemudian kita bikin sebuah model KNN-nya, metriknya Cosin, algoritmanya Brute gitu ya.
Ini metrik dari sebuah algoritmanya KNN di library-nya ini ya, di library-nya machine learning atau sklearn gitu ya. Algoritmanya Brute. Jadi ini macam-macam KNN itu banyak sekali. Salah satunya algoritma Brute. Nanti teman-teman bisa lihat juga atau bisa baca di dokumentasi yang linknya sudah saya kasihkan di PPT gitu ya. Kemudian ini Cosin, teman-teman bisa cek juga, bisa ketik gitu ya. Kemudian model knn.fit dari movie feature underscore data frame metricnya. Jadi teman-teman, ini sebenarnya rumus atau ini sebenarnya algoritma gitu ya, yang saya melihat contoh algoritmanya ini dari dokumentasinya KNN for Pandas gitu. Jadi dilihat saja banyak sekali codingan-codingan dari Stack Overflow dan lain sebagainya yang menuliskan metrik ini. Nah, teman-teman harus lihat juga, harus baca juga maksudnya apa gitu ya. Kemudian ini ya, jadi tadi karena kita pakai algoritmanya Brute dan metriknya Cosin, kemudian kita lihat di sini muncul data frame-nya hampir sama gitu kan. Nah, ini kan hampir sama, 5 row dan 606 kolom. Data feature.head, karena ini hanya beda di kita bikin apa ya, kita bikin feature extractionnya dengan algoritmanya ini, tapi sama isinya gitu ya. Ini contoh tadi 603, sama kan 603 gitu ya. Oke, lanjut next, query index. Sekarang dari query index kita bikin nampainya random choice. Jadi np.random.choice, np ini dari nampai, dalam kurung movie underscore feature underscore data frame dari shape yang pertama. Kemudian kita print query indexnya, distance-nya, indisnya berapa, terus kita cari model KNN. Jadi distance itu jangkauannya, jaraknya gitu ya. Indis ini modelnya gitu. Lanjut, model knn.neighbors dari movie feature df, dari sini ya, movie feature df data frame .ilog gitu ya. Ilog ini untuk membuat skala gitu ya, skala XY gitu ya, dari query index, query underscore index, koma titik 2, tutup kurungnya pakai siku tegak, dot values dot receive 1 min 1. Ini maksudnya apa? Maksudnya receive adalah kita membuat satu shape baru atau satu kolom baru tanpa merubah indeksnya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti linknya akan saya share ke teman-teman ya. Kemudian neighbors-nya atau tetangganya, keyword tetangganya saya bikin 10. Jadi 10 tetangga terdekat. Nah, didapatlah query index sebanyak ini ya, 202 rules gitu ya. Kemudian kita tampilkan juga movie feature df.head gitu ya. Sekali lagi kita tampilkan. Kalau teman-teman nggak mau tampilkan juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, kemudian kita tulis gitu ya, atau kita bikin print recommendation-nya for i in range-nya keseluruhan jumlah ini gitu ya. For i-nya baris gitu ya. I in range 0, dari 0 sampai dengan jumlah keseluruhan distance flatten. Jadi distance-nya ini sampai keseluruhan jumlahnya 606 kolom. Jadi if i sama dengan 0, kita print recommendation for 0. Kemudian ini untuk enter, format movie feature
data frame formatnya ini dari dot index query index dari ini tadi gitu ya, else print 0 kurungnya kurung kurawal titik 2 ya, jangan titik koma, titik 21 with distance 2. Nah ini juga rumus atau ini juga codingan dari kita melakukan print out movie gitu ya, print out movie dari hasil kita. Nah kemudian di sini kita bikin format i-nya movie feature data frame.index. Index itu titik terdekatnya atau jumlah nilai ya, nilai terdekatnya berapa gitu ya, jaraknya berapa gitu ya. Index flatten i, distance dot flatten dari i juga. Jadi ini rumus juga, atau ini codingan yang sudah banyak sekali juga ya ada. Jadi teman-teman bisa searching di dokumentasinya KNN, itu sudah cukup lengkap bagaimana dari cara kita mencari atau dari cara kita membuat ini shape-nya, kemudian dari kita mencari atau melakukan print out dari movie recommendation-nya gitu ya. Nah didapatlah ini tadi karena kita mencarinya ini ya, KNN neckboards-nya atau jumlah tetangga terdekatnya 10, maka ini formatnya. Jadi recommendation for honey I Shrunk the Kids 89, titel dari ini gitu ya. Orang yang menonton film ini gitu intinya, orang yang menonton film ini direkomendasikan untuk melihat film ini juga. Indiana Jones, terus Beetlejuice, Big gitu kan. Ini ada tulisannya with distance-nya ini kan, dari ini ya, with distance. Jadi 0 itu indeksnya dari titel gitu ya, koma 1 itu dari distance-nya ini, with distance. Jadi seperti itu. 0, oh maaf, jadi 0 ini 0 dari indeksnya gitu ya, indeks yang terdekatnya 0, 1 ini dari titel, kemudian with distance dari 2 itu dari formatnya mana, oh iya, dari formatnya distance ini, jadi jumlah atau jarak terdekatnya gitu ya, jarak terdekatnya antara satu film dengan film lain gitu di masing-masing user. Oke, rekomendasi dari film Honey I Shrunk the Kids yang sudah menonton film ini yang dibuat tahun 1989 adalah Indiana Jones and the Temple of Doom, Beetlejuice, Big, E.T. atau The External Terrestrial, Man in Black, Mary Poppins, Who Framed Roger Rabbit, Splash, dan Ghostbuster. Kalau teman-teman mau mengganti key-nya atau mengganti tetangga terdekatnya, jadi kalau KNN atau key nearest neighbors-nya diganti 5, akan muncul rekomendasi movie yang berbeda gitu ya. Contohnya ini dari movie Casper. Orang-orang yang menonton movie Casper atau film yang berjudul Casper direkomendasikan untuk melihat Santa Claus, Pocahontas, Jumanji, dan Lion King. Nah ini juga bisa kita ganti. Gimana kalau hanya 3 saja? Ini teman-teman bisa ganti ya. Nah kalau 3 movie recommendationnya juga ganti bagi orang-orang yang melihat film Patriot
Nah, direkomendasikan untuk melihat Gladiator sama Gone in 60 second gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena kita lihat semakin kecil key-nya, maka keterikatan dari satu film itu juga semakin kecil. Jadi kalaupun semakin banyak, keterikatan dari satu film akan semakin banyak gitu ya. Contoh 20 film. Nah, ini akan beda lagi movie recommendation-nya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Ini teman-teman bisa analisa sendiri, bagaimana kok bisa ganti, bagaimana kok bisa apanya yang bisa diganti gitu ya. Ini bisa di-customize sendiri dan dipelajari, karena kita nanti UTS-nya sampai di sini gitu ya. Jadi teman-teman bisa pelajari ini apa yang bisa diganti, yang bagian mana gitu ya. Kemudian dianalisis, kalau saya ganti sekian akan merubah apa, kalau saya ganti misal dari 0 saya ganti 1 akan menjadi apa, key-nya saya ganti 10 atau saya ganti 100 akan jadi apa gitu ya. Otomatis rule-nya juga beda gitu. Terus dari sini algoritmanya teman-teman bisa baca juga dari dokumentasi KNN for Pandas atau for Jupyter notebook gitu ya. For Pandasnya nanti bagaimana, nah atau yang for Python itu sama ya. Nah, ini juga pivot metriknya bagaimana. Nah, oke. Sampai di sini dulu teman-teman. Kalau misalnya kecepatan terlalu cepat, videonya bisa di-pause gitu ya dan diulang. Jadi ini kita sampai di sini dulu materinya. Kalau ada yang nggak ngerti atau kurang paham, bisa ditanyakan gitu ya terkait dengan kelas dan labeling. Nah, di sini kelasnya adalah dari mana? Teman-teman bisa cari ya. Kita dari sini KNN ini yang termasuk kelas yang bagian mana gitu ya. Jadi apakah kita memberi kelas juga di studi kasus ini atau tidak? Dan kemudian kelas atau label ya. Jadi kelas itu sama kayak label. Apakah kita memberikan label juga untuk di studi kasus ini, dan bagian mana labelnya? Nah, itu mungkin bisa teman-teman cari, bisa teman-teman pelajari bagaimana caranya gitu ya. Untuk literaturnya teman-teman bisa nanti bisa saya kasih ya, atau teman-teman bisa download PPT ini. Ini literatur lengkap yang saya gunakan untuk membuat skrip itu, atau skrip Pandas di Jupyter tadi. Teman-teman bisa lihat referensi ini berikut dengan datanya gitu ya. Sekali lagi terima kasih. Kalau ada yang nggak ngerti dan perlu ditanyakan, silakan tanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.